Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada mata kuliah manajemen laboratorium kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi laboratorium atau SIL. Bisa juga disebut dengan SIMLab atau SILab. Sistem informasi laboratorium ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua proses yang berlangsung di dalam laboratorium. Jadi kegiatan dari pre-analitik, analitik, dan pasca-analitik, semua kegiatan tersebut terintegrasi dengan sebuah sistem. Jadi dengan kata lain, sistem informasi laboratorium yaitu prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, mengolah, mengambil, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh lab tentang kegiatan pelayanannya untuk pengambilan keputusan manajemen. Jadi SIL ini merupakan suatu pengolahan secara sistematis. Tujuannya apa? Tujuan utamanya untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dengan serapi mungkin, mudah dibaca, dan yang pasti tepat waktu. Ini lebih ke arah efisiensi waktu ya. Proses kegiatan yang dimasukkan ke dalam SIL ini ada pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis, dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data regen, dan pemakaian regen data pemeriksaan. Kemudian yang kedua, perhitungan biaya pemeriksaan juga dimasukkan ke dalam SIL. Perhitungan statistik lab meliputi cakupan pemeriksaan lab, rata-rata jumlah pemeriksaan per hari, perhitungan jumlah pemakaian regen pemeriksaan, perhitungan jumlah pendapatan lab per periode waktu, serta perhitungan angka pencapaian target. Jadi ini adalah gambaran umum dari sistem informasi laboratorium di sini. Jadi mulai dari tahap pra-analisis, analisa, dan pencatatan hasil lab ini semuanya nanti terangkum dalam suatu sistem yang terpadu. Alur kerja dalam sistem informasi laboratorium ini ada 3. Input, data yang diinput apa, kemudian ada proses, dan outputnya berupa apa, luarannya nanti berupa apa. Jadi input ini terdiri dari apa saja? Input ini bisa berupa form pendaftaran pasien dan sampel dan permohonan pemeriksaan, register pemeriksaan pasien klinis dan non-klinis. Ini pendaftaran ya. Daftar jenis dan tarif pemeriksaan sesuai dengan daftar retribusi pelayanan lab. Yang keempat, register hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Kelima, buku pencatatan pemakaian regen. Ini masuk ke input juga. Nomor 6, form laporan hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Dari input ini ke 6 input ini, maka akan diperoleh output berupa informasi mengenai biaya pemeriksaan. Jadi nanti akan diinfokan terlebih dahulu ke pelanggan biaya pemeriksaan apa saja, daftarnya ya, laporan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan non-klinis. Jadi laporannya sudah output secara otomatis juga, rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan lab, laporan statistik hasil pemeriksaan, laporan keuangan, laporan pemakaian regen, laporan pengguna layanan. Nah, dari input ke output nanti pasti ada proses. Nah, proses itu adalah proses pengolahan data input sehingga terbentuklah suatu luaran tadi. Prosesnya terdiri dari apa saja? Prosesnya ini terdiri dari pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, sampai data pemeriksa. Kemudian yang kedua ini prosesnya berupa perhitungan biaya pemeriksaan. Ini biasanya bagiannya orang IT kalau yang seperti ini. Perhitungan statistik lab meliputi cakupan pemeriksaan lab, rata jumlah pemeriksaan per hari. Kemudian perhitungan jumlah pemakaian regen, perhitungan jumlah pendapatan lab per periode waktu, serta perhitungan angka pencapaian target. Ini yang selanjutnya, desain SIL. Jadi sistem informasi laboratorium itu memiliki berbagai macam desain sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Jadi desain sistem informasi laboratorium ini adalah tahap setelah analisa sistem yang berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan utuh dan berfungsi.
sesuai dengan tujuannya. Nah, tujuan desain ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem user. Nanti setelah dibuat desain, diajukan ke user, apakah user sesuai dengan desain seal yang telah diajukan oleh IT. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan yang lengkap kepada programmer komputer yang terlibat. Jadi langkah desain seal ini ada 6 langkah. Tahap perencanaan, mendefinisikan masalah yang berjalan dan masalah yang diusulkan, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasikan kendala sistem, membuat studi kelayakan, keputusan ditolak atau diterima. Ini langkah desain. Ini contoh dari desain seal untuk laboratorium kecil. Di sini ada network servernya. Ini port server. Ini port server ini yang menyambungkan antar instrumen, jadi instrumen laboratorium ini. Nah, hasil dari instrumen laboratorium ini dihubungkan ke dalam suatu server tadi. Nah, di sini ada order entry workstation-nya, inputnya nanti akan diproses di sini berupa output. Nanti langsung dicetak hasil dari pemeriksaan. Ini secara otomatis. Ini untuk laboratorium untuk laboratorium yang besar. Ini desain seal untuk laboratorium besar ini. Jadi ini ada pusat datanya di sini. Maaf ini untuk apa? Masternya, main powernya di sini. Nah, ini nanti akan dibentuk cabang-cabang ini antar komputer dan ini instrumennya. Ini salah satu contoh ya, instrumen terhubung dengan PC, ini juga instrumen terhubung dengan PC, proses pengolahan data, ini bagiannya orang IT. Kalau yang seperti ini, kita cukup mengetahui apa yang harus diinput dan apa yang diperlukan output dalam laboratorium. Input, output, itu apa saja yang diperlukan dalam si laboratorium ini. Ini tahapan analisis dan perancangan seal. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalahnya apa? Misalkan dalam lab, ini inginnya saya itu semua hasil tercatat dan terekap dalam suatu sistem yang terpadu. Sehingga nanti bisa direkapitulasi secara otomatis. Atau pasien bisa langsung daftar di sistem informasi, daftar, kemudian nanti keluar hasilnya melalui komputer juga secara otomatis. Nah, kemudian dari sini diidentifikasi masalah dulu apa yang kita perlukan. Misalkan yang pertama, kalau lab ini saya ingin mengintegrasikan antar lab satu dengan yang lainnya, menyambungkan inventaris alat ini, alat di lab 1, lab mikro sekian ini, inventaris alat di lab biomed sekian. Nah, tergantung dengan identifikasi masalah, nanti programmer atau IT akan membentuk model. Nah, pembentukan model ini kemudian diajukan. Nah, nanti diajukan ke dalam tim pengembang IT, dan di situ pasti ada satu perwakilan user. Ini apakah model sesuai kebutuhan? Kalau tidak, akan dibentuk lagi model yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Kalau iya, kita lanjutkan ke penyelesaian. Jadi di sini setelah penyelesaian ini berarti ini kan tahapan analisis ya, kemudian masuk ke tahapan desain tadi, desain seal. Jadi setelah dibuat desain, baru dibuat apakah hasil bisa diterima, kemudian diuji coba langsung sama user. Kalau diterima, maka ya sistem bisa diterapkan. Kalau tidak, berarti masuk lagi ke pembentukan model atau desain seal tadi. Gitu. Untuk sistem informasi laboratorium ini, analis meskipun tidak mengembangkan IT secara langsung, tapi harus mengetahui apa saja yang perlu input, apa yang perlu dimasukkan ke dalam seal, dan bagaimana outputnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.